Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Office Samsiah. Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat nggak riadohnya? Siapa nih yang udah goal sampai 40 hari? Ngacung. Atau ada juga yang baru mulai? Tetap semangat ya. Seperti biasa di sini aku bakal bawain lagi testimoni dari teman-teman kita. Nah, kali ini datang dari, aku sebut anonim aja ya, karena aku nggak berani nyebutin namanya karena aku nggak izin sama orangnya buat ngepost namanya, dan dia itu kirim testimoninya melalui DM. Dan testimoni kali ini juga agak berbeda ya, agak serem sih. Soalnya aku tadi bacanya pas habis sholat subuh. Dan sebenarnya testimoni ini udah lama dikirim karena aku baru sempetnya buka DM tadi pagi kayak gitu ya. Jadi baru ketemu testimoni ini, tapi ini adalah testimoni yang menarik ya, karena kemarin-kemarin aku bawain testimoni tentang keajaiban W40H dapat rezeki uang, terus rezeki kemudahan ngutang misal, atau rezeki kemudahan dapat sesuatu barang dan lain-lain. Dan ini beliau ini dapat sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Dan menurutku beliau ini orang yang merupakan salah satu orang yang bersyukur dan mampu mengartikan kayak gitu ya, rezeki itu nggak hanya melulu soal uang dan materi. Nah, seperti apa testimoninya, kita langsung aja ya baca. Seperti biasa aku taruh di layar monitor kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sharing sedikit, kalau terhindar dari bala atau musibah itu juga termasuk rezeki yang Allah berikan untuk kita. Ada sarang ular kobra di bawah dapur rumahku, satu induk ular kobra, 16 anakan kobra, dan beberapa butir telur. Ternyata sekarang sudah menetas semua, ada di pecinta ular reptil, ada 25 anakan kobra. Dan berkah mereka menyelamatkan kami, mereka viral masuk ke tayangan silet. Masya Allah. Nah, itu dia testimoninya, karena aku tanya tadi masih belum dibalas ya sama beliau, jadi aku langsung aja ambil kesimpulannya bahwa memang benar kata si kakak ini, karena apa-apa yang kita dapatkan gak semuanya itu tentang materi kayak gitu. Jadi ada juga namanya rezeki kesehatan, rezeki terhindar dari bala ya, seperti contoh kakak ini. Kita tuh semuanya harus bersyukur loh teman-teman. Kadang ada sih ya sebagian yang DM, "Kak, aku sudah ikutan riadoh, tapi kok aku jualanku tetap aja sepi." Kalau kita mau flashback kayak gitu ya, atau lebih mensyukuri lagi, kalian gak sakit hari ini, gak kena penyakit corona hari ini, itu adalah sebagian dari doa kalian juga kayak gitu loh teman-teman. Siapa yang mau kalau seandainya seperti sekarang ya, lagi musimnya corona, jualan rame tapi kita sakit kayak gitu, misal karena corona lah, naudzubillah min dzalik. Nah, itu kan jauh lebih parah lagi nanti keadaannya kayak gitu. Secara nggak langsung, meskipun ya materi kita masih belum diijabah sama Allah, mungkin ya kita menginginkan sesuatu, tapi sampai detik ini kita masih bisa bernafas tanpa menggunakan alat. Kita bisa, jangan hal kecil deh, kentut guys, kita bisa kentut ya tanpa harus operasi, kita bisa makan, bisa merasakan nikmatnya makan kayak gitu ya, tanpa harus sariawan atau sakit gigi. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa teman-teman. Kenapa kenikmatan yang setiap hari kita dapatkan dari Allah itu nggak pernah kalian perhitungkan? Yang kalian perhitungkan adalah soal hajat kalian aja. Misal aku pingin mobil, aku pingin rumah dan lain-lain. Tapi kenikmatan-kenikmatan lain atau rezeki-rezeki lain yang Allah kasihkan seringkali kalian lupain kayak gitu. Dan sampai saat ini aku masih tetap belajar ya teman-teman untuk mensyukuri apa aja yang dikasih sama Allah kayak gitu. Kalau dulu sebelum aku kenal W40H, ada hujan, aku tuh kayak, kok hujan sih? Terus andainya aku lagi kemana kayak gitu ya, terus macet perjalanan, pasti kayak menggerutu, kok macet sih? Tapi
setelah aku kenal WY40H, aku kenal Riyadhah, apapun yang aku dapatkan hari ini, aku pasti bersyukur kayak gitu. Misal kayak hujan, sekarang aku udah jarang sih bilang, kok hujan sih gini-gini, enggak. Aku pasti bilang, alhamdulillah sekarang hujan, mungkin dengan hujan ini tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahku jadi lebih hijau lagi, lebih bisa tumbuh, terus ngasih oksigen yang baik kayak gitu ya ke kita. Terus bersyukur juga mungkin dengan hujan ini bisa menolong orang-orang yang punya sawah, mungkin bisa diairi tanpa harus mengairi sendiri. Terus pokoknya kita bersyukurlah untuk hal-hal yang terkecil itu lagi. Jadi buat teman-teman, hal apapun itu yang kita dapatkan dari Allah, meskipun doa kita yang hajat kita yang belum tercapai, coba deh kita lihat sekarang kita bisa bangun tidur dengan sehat, kita bisa makan dengan enak kayak gitu, itu adalah rezeki juga dari Allah ya. Rezeki lain selain dari hajat kita. Kita belajar untuk bersyukur, kita belajar untuk berkata terima kasih sama Allah ya tentunya atas apa-apa yang telah diberikan. Oh ya, satu lagi ya, ini cerita aku masih ingat. Berkaitan dengan sekarang ya, lagi ada virus corona kayak gitu. Aku cerita beberapa bulan yang lalu itu suamiku kan kerja di ini kan ya, sekolah pramugari gitu. Nah, salah satu temennya, salah satu partnernya itu terdeteksi virus corona kayak gitu ya. Cuman awalnya nggak tahu sih. Pas sempat si suami tuh bilang sama aku, "Nih, padahal aku itu suruh nganterin dia ke rumah sakit loh waktu sebelum divonis sakit corona kayak gitu ya." Jadi beliau tuh nggak tahu kalau yang dia antar itu sakit tertular virus corona. Cuman aku bersyukur banget ya, mungkin itu juga salah satu keajaiban dari WY40H. Nggak cuman aku aja yang dilindungi, tapi suamiku juga kayak gitu. Karena yang paling rentan si suami ya, kerjanya di luar, terus berkutat juga dengan orang-orang lain, harus berkomunikasi dengan orang lain. Makanya aku pageri dengan Riyadhah, aku minta sama Allah di setiap sujudku, di setiap sholat tahajud agar melindungi suamiku dari segala penyakit ya, segala bala, karena memang beliau yang bekerja di luar kayak gitu. Secara nggak langsung kalau seandainya beliau tertular ya peluang besarnya juga bakal tertular ke aku kan. Makanya aku benar-benar getolin sama Allah Riyadhahnya. Jadi aku nggak hanya minta yang namanya materi, tapi aku lebih minta dijaga keluargaku dari bala ya, khususnya penyakit dan bala-bala yang lainnya kayak gitu. Dan satu hal lagi teman-teman, aku suka dari testimoni kakak ini, kakak yang ngasih testimoni tadi. Dia kan intinya bersyukur ya, meskipun bukan hajat materi, tapi hajat dari, maksudnya dilindungi dari bala kayak gitu. Kadang ada loh yang teman-teman yang nggak pernah bersyukur apapun yang dikasih sama Allah, padahal yang namanya doa ya teman-teman. Kalau seandainya doa kita nggak diterima di dunia nih, misal kita minta mobil, tapi Allah nggak kasih di dunia. Tapi tahu nggak sih, doa kalian itu disimpan loh sama Allah. Doa yang nggak dikabulkan di dunia itu bakal jadi amal timbangan kita di akhirat. Aku juga dengar ceramah dari almarhum Syekh Ali Jaber ya kemarin, bahwa sahabat Nabi kebanyakan kalau ketika mereka berdoa, mereka itu lebih suka doanya tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkannya di akhirat atau jadi timbangan amal di akhirat. Karena sahabat-sahabat Nabi itu sadar kayak gitu loh, kehidupan di dunia itu cuman sementara, sedangkan di akhirat kita butuh banget yang namanya amalan ibadah kita. Jadi teman-teman, jangan pernah mikir Allah itu gak sayang sama kita, Allah itu pilih kasih, Allah itu gak pernah mengkabulkan doa kita. Enggak, semuanya itu disimpan sama Allah. Ya meskipun gak sekarang ya dikabulkan sama Allah, ya mungkin suatu saat itu yang bakalan nolong kalian waktu di akhirat. Itu yang harus kalian tanam di mindset kalian, biar kalian tetap semangat doa sama Allah kayak gitu. Aku sama sekarang aku belajar juga menanamkan mindset seperti itu di pikiranku. Jadi setiap kali aku berdoa,
Meskipun doa aku nggak terkabul sama Allah, aku tenang, aku bahagia, aku percaya sama Allah karena nggak ada satupun doa yang nggak diterima. Meskipun itu nggak diterimanya, maksudnya dikabulkannya di dunia, insya Allah jadi penolong kalian di akhirat. Nah itu aja ya testimoni kali ini. Aku takutnya terlalu panjang juga. Seperti biasa, buat kalian yang pejuang riyadhah tetap semangat. Buat kalian yang sekarang menanti jodoh, semoga dipertemukan secepatnya jodoh yang soleh-soleha pastinya. Terus buat kalian yang menanti momongan, dan seperti aku juga ya menanti momongan saat ini, semoga secepatnya dapat kabar baik dari Allah tanpa harus bersusah-susah payah ikhtiar kesana kemari. Semuanya bergantung sama Allah dan insya Allah Allah kabulkan. Terus dan buat kalian yang punya hajat ke Baitullah, kita sama-sama berdoa semoga kita semua, bahkan yang dengerin podcast ini, bisa segera diundang sama Allah. Itu aja podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.